Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini, pertolongan Tuhan bagi kita, ya, sungguh luar biasa. Kita mulai ada sebagaimana adanya saat ini semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam perenungan firman Allah, kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang 133. Kita akan mempelajari kebenaran firman Allah ini. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Kita akan baca bersama-sama, ya. Mazmur 133. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara kepada kita tentang kehidupan yang rukun, ya, yang damai, yang harmonis. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun itu saling menerima satu dengan yang lain. Ya, rukun ada kesejahteraan di dalamnya, ada damai, ya, kompak, ya. Jadi saling memperhatikan satu dengan yang lain, tidak ribut-ribut, tidak cekcok, ya, tidak membenci satu dengan yang lain, ya, tidak egois, ya, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi rukun itu ada suasana yang baik, yang tenang gitu loh, ya, menerima satu dengan yang lain. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ternyata rahasia diberkati adalah ketika kita hidup dalam keadaan rukun, ya. Kalau kita tidak rukun, coba perhatikan dalam rumah tangga tidak ada rukun, tidak ada saling menerima satu dengan yang lain, tidak ada kebersamaan, tidak ada kekompakan, tidak ada pengertian satu dengan yang lain, saya pastikan berkat Tuhan tidak akan turun di sana. Mengapa? Karena akan terjadi keributan, ya, cekcok, sakit hati, ya, di sana akan ada kebencian, kemarahan. Jadi kalau di rumah tidak ada kerukunan, kakak adik berantem, suami istri berantem, anak-anak dengan orang tua hubungan tidak baik, tidak ada kerukunan, tidak ada damai. Maka yang ada di rumah itu hanya, orang berkata ini seperti ada di neraka saja. Jadi bagaimana berkat Tuhan turun kalau di dalam rumah tangga itu tidak ada rukun, ya, hidupnya tidak rukun, tidak menerima satu dengan yang lain, ya, tidak ada damai, ya, yang ada hanyalah percekcokan, yang ada hanyalah keributan. Jadi tidak akan mungkin ada di sana berkat-berkat Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tidak hanya dalam satu keluarga rumah, ya. Nah, dalam kita berjemaah misalnya gereja, kalau tidak ada kerukunan di antara jemaat, di antara pelayan-pelayan Tuhan, bagaimana mungkin berkat Tuhan turun atas gereja kita, atas pelayanan kita, ya, atas kehidupan kita berjamaah? Tidak akan ada. Yang ada hanya, ya, stres, tertekan, sakit hati, kemarahan, kebencian, ya, karena tidak ada kerukunan. Yang satu menganggap dirinya lebih utama dari yang lain, akhirnya terjadilah perpecahan. Nah, ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi masalah ini, bagaimana mungkin berkat Tuhan turun atas jemaat itu, atas gereja itu, atas pelayanan itu? Tidak ada. Yang ada hanya, ya, kegelisahan. Si A tidak akan senang datang beribadah. Dia pikir begini, nanti si B itu datang, ya, saya lihat wajahnya saya nggak suka. Ya, akhirnya
satu dengan yang lain berkata seperti itu, bagaimana ada berkat Tuhan? Ya, kalau tidak ada kerukunan itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, ya baik juga dalam dunia pekerjaan misalnya, usaha. Kalau dalam perusahaan itu tidak ada kerukunan satu dengan yang lain, nah maka di dalamnya akan ada kehancuran, ya ketidaknyamanan, kegelisahan, ya rasa di dalam pekerjaan itu hanya ada tekanan saja, ada hal yang tidak nyaman, tidak membahagiakan. Maka semua di dalam perusahaan tersebut, ya di kantorkah seperti itu, ya tidak akan ada damai sejahtera, maka berkat-berkat Tuhan tidak turun. Nah, penting Bapak Ibu dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari, ya bahkan dalam skala nasional, misalnya negara ini, bangsa ini akan mengalami kehancuran manakala tidak ada kerukunan satu dengan yang lain. Nah, maka terus dikumandangkan kerukunan antar umat beragama misalnya. Ya, kita menghargai saudara-saudara kita yang memiliki agama lain, yang memiliki kepercayaan yang lain. Ya, kita bisa hidup bersama. Mereka menyembah Allah mereka, kita menyembah Allah kita. Dan kita bisa secara sosial, ya rukun hidup, saling membutuhkan, saling memerlukan. Nah, apakah ketika saudara kita berkeyakinan lain, dia seorang dokter, kemudian kita sakit, saya hanya mau dirawat oleh orang yang berkeyakinan dengan saya. Padahal orang yang berkeyakinan berbeda dengan kita adalah orang yang baik yang akan menolong kita. Dia punya keahlian, dia punya ilmu. Nah, kalau kita tidak rukun, kita merasa kita nggak cocok, nggak baik berobat sama dia, maka kita akan menderita. Nah, berbeda jika kita hidup rukun, ya walaupun berbeda agama kita datang, Bapak, Ibu, dokter, tolong saya sakit, maka dia akan merawat kita, memberikan obat yang terbaik, maka kita akan sembuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini indahnya hidup yang rukun, ya antar umat beragama, antar suku, antar budaya. Ya, jangan sampai kita berkata, saya suku A yang terbaik, suku B tidak. Kalau itu yang terjadi, tidak rukun antar suku, maka terjadi perang suku. Ya, kita berkata, ya saya pulau A, Anda di pulau B. Nah, ketika tidak ada kerukunan, maka terjadi pertikaian antar pulau, ya antar provinsi, ya ras, ya bahaya. Ya, jadi kalau ini sudah terjadi pembeda-bedaan satu dengan yang lain, tidak ada kerukunan, maka yang terjadi kehancuran. Berarti Bapak Ibu, firman Tuhan berbicara kepada kita, Allah mau ya umat manusia ini hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam kebersamaan, hidup dalam damai sejahtera, hidup menerima satu dengan yang lain. Kita adalah makhluk sosial, kita butuh saudara yang lain, kita memerlukan orang yang lain. Ya, kita juga perlu membantu orang lain, jadi saling menerima. Nah, betapa indahnya dan baik sekali kehidupan ya yang rukun. Ya, ada suatu kota hancur, kenapa? Di dalamnya tidak rukun. Ya, bahkan satu bangsa hancur karena di dalamnya tidak ada kerukunan. Ya, saling serang menyerang, saling fitnah, saling kabarkan, buat berita hoax, ya saling serang menyerang, saling menyakiti, tidak ada kerukunan. Bagaimana mungkin berkat Tuhan turun atas bangsa itu? Yang ada adalah kehancuran, perang saudara. Jika kita tidak rukun sesama saudara, sesama umat manusia, maka yang terjadi adalah perang saudara. Akan terjadi bunuh-membunuh, akan terjadi hancur menghancurkan, dan kehilangan berkat daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana perlunya kita mengalami kerukunan di segala tempat, di segala lini, apakah dalam keluarga utama, rumah tangga, kakak adik, suami istri, orang tua anak, rukun, maka berkat Tuhan di situ. Ya, secara di kota, ya umat penduduk, ya kemudian provinsi, ada damai, ada sejahtera di sana kalau semua rukun, ya saling terima satu dengan yang lain.
Ya, jangan menghina kelompok-kelompok tertentu, tetapi menerima ya sedemikian rupa ada keharmonisan ya, kerukunan ya. Kemudian secara bangsa, maka bangsa kita menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Nah, digambarkan di sini keindahan ya hidup rukun itu seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya, jadi minyak ini berbicara minyak urapan ya, minyak yang kepala ya kasih minyak kemudian meleleh. Jadi ada satu pemandangan yang indah ya, yang identik seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan itu selama-lamanya. Nah, beberapa sahabat yang pernah ke Israel ya kemudian melihat pemandangan dari Gunung Hermon di atas gitu, dia bercerita ya, saya belum pernah ke sana ya. Jadi dikatakan ketika embun itu turun ya sangat indah sekali ya, awan-awannya seperti apa ya, embun itu putih gitu ya, jadi seperti gelombang-gelombang begitu ya, dikatakan sangat-sangat indah sekali, dinikmati betul. Jadi berkat-berkat Tuhan ya seperti dari atas turun ke bawah itu bergelombang dia ya, mengalir. Nah, berarti berkat Tuhan ya intinya adalah berkat Tuhan akan terus mengalir ya kepada kita bergelombang-gelombang tatkala ada hidup rukun. Amin. Kalau saudara rukun suami istri pasti ya ada berkat Tuhan, bisa mengucap syukur. Tetapi kalau suami istri saja sudah tidak rukun, saling mencurigai ya, saling menyakiti, tidak ada kata-kata mesra lagi, yang ada hanya omongan atau perkataan yang kasar, maka akan terjadi kehancuran dalam rumah tangga itu. Hubungan suami istri akan hancur. Nah, bagaimana berkat Tuhan turun di situ? Bagaimana dengan anak-anak satu dengan yang lain tidak ada kerukunan, tidak akor ya, tidak bisa bersama, hidup bersama, maka terjadilah kehancuran ya. Sesama saudara bisa baku hantam ya, baku bunuh bahkan. Saudara, itulah akibat tidak ada kerukunan itu. Suasana hancur, suasana kacau, dan tidak akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, mari pertahankan hidup rukun, berdamailah. Ya, setidak-tidaknya kita mulai dari diri kita. Ya, jangan kita menuntut orang lain untuk berdamai dengan kita, tapi setidak-tidaknya kita mulai, kita yang tahu kebenaran, kita mulai berdamai, atau paling tidak hindari percekcokan, hindari pertikaian. Kira-kira begini. Ya, dalam satu keluarga atau satu organisasi atau satu kelompok, jika kita hadir di sana, ya kita mau mencoba menyatakan kebenaran, tetapi pihak lain juga mencoba menyatakan kebenaran, saudara kita yang lain juga mencoba menyatakan kebenaran, tetapi mana yang benar kita tidak tahu. Sebab apa? Sebab orang-orang yang mencoba kebenaran masing-masing menghasilkan kekacauan. Berarti ada yang tidak benar di dalam, tetapi semua menganggap diri benar. Nah, maka ada baiknya supaya keadaan damai kita harus mengalah. Ya, ada baiknya. Sebab kalau kita ngotot, kita mempertahankan ya dengan pandangan kita, maka kehancuran terjadi, tidak akan ada berkat Tuhan di dalamnya. Maka ada baiknya kita keluar, menenangkan diri, atau ya menenangkan situasi supaya situasi tidak semakin kacau balau, kira-kira begitu. Ya. Jadi kita harus berani mengambil inisiatif langkah awal untuk menciptakan damai itu, menciptakan kerukunan itu. Nah, anak-anak Tuhan, jemaat Sinem haruslah menjadi pribadi-pribadi yang ya punya inisiatif untuk menciptakan kerukunan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara harus punya inisiatif. Jangan nunggu dia dulu dong yang datang, dia dulu dong yang minta maaf, dia dulu dong yang memulai baru saya mau. Jangan. Ya. Jangan kita pertahankan prinsip lama seperti itu. Mungkin manusia lama kita seperti itu.
karena ada kesombongan kita. Siapa sih dia? Siapa saya? Ya, dia dong yang harus duluan. Anak-anak Tuhan tidak akan berkata seperti itu, tetapi yuk kita ciptakan damai, kita ciptakan kerukunan. Setidak-tidaknya jika itu tergantung dengan kita, kita lakukan. Walaupun orang menganggap kita kalah, orang menganggap kita ya tidak ada apa-apanya, tetapi karena kita tahu dengan damai sejahtera itu, dengan kerukunan, dengan perdamaian yang kita lakukan, ya dengan suasana yang rukun kita ciptakan, maka akan menghasilkan berkat-berkat daripada Tuhan. Tidak mudah, tetapi bisa. Masalahnya adalah masalah dalam hati kita, masalah ya kehidupan kita. Siapkah kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai? Bapak Ibu siap menjadi pribadi yang membawa damai, amin. Dan bagaimana dalam rumah tangga Bapak Ibu, dalam rumah tangga kita, adakah kerukunan? Kalau sudah mulai ada gejolak, segera selesaikan, ciptakan kerukunan satu dengan yang lain, ciptakan kerukunan. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan turun atas rumah tangga kita, berkat Tuhan turun atas rumah tangga Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana di tempat kita tinggal, kompleks kita, ya ada kerukunan? Jika tidak ada kerukunan, bahaya, terjadi kehancuran di situ, kegelisahan, ketidaknyamanan. Untuk itu jangan harapkan orang dari luar menciptakan kerukunan ya di perumahan kita, di tempat kita tinggal. Tetapi biarlah orang-orang yang ada di perumahan itu, orang-orang yang ada di kompleks itulah yang harus menciptakan kerukunan ya di dalamnya, sehingga berkat Tuhan turun atas perumahan itu, atas kompleks itu. Pun demikian atas kota kita, bahkan atas bangsa kita, ya atas pelayanan kita, gereja kita. Mari masing-masing kita berjuang menghadirkan kerukunan, menghadirkan damai sejahtera. Kita harus boleh mengerti satu dengan yang lain. Ya, jangan menjadi pribadi yang egois, yang menganggap diri lebih benar daripada yang lain, yang selalu monopoli. Ya tidak, tetapi kita mau hidup rukun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya hidup rukun. Kira-kira begini Bapak Ibu, satu contoh lagi. Kalau saya membutuhkan sesuatu dan ada orang lain yang bisa menolong saya, tapi ketika hubungan saya tidak baik dengan dia, hubungan saya dengan dia retak, bagaimana mungkin dia akan menjadi saluran berkat buat saya? Tidak akan mungkin. Dan saya juga akan menjaga diri. Ya, emang untuk apa? Siapa lu? Gengsi kan, sombong kan, padahal kita butuh dia. Tetapi kalau hubungan kita baik, kita rukun, kita damai-damai, kita bersahabat dengan baik, dan dia tahu kelemahan kita, dia tahu kesusahan kita, dia tahu kondisi kita yang sangat-sangat sulit, dan dia punya kemampuan untuk membantu. Orang yang rukun, orang yang damai, dia tergerak hatinya dan dia akan menolong kita. Ya karena hubungan kita baik, kita dengan sukacita menerima pertolongannya. Indah bukan? Indah bukan? Jadi sangat disayangkan kalau orang mencari musuh, ya menciptakan musuh, sangat disayangkan. Yang harus kita ciptakan adalah jadi sahabat, cari teman yang banyak, ya sehingga kemungkinan melalui sahabat itulah jalan atau cara Tuhan memberkati kita, ya menguatkan kita, ya mendoakan kita, bahkan menolong kita. Ya apa yang dia buat, apa yang bisa dia buat ketika dia lihat kita ya membutuhkannya, ya dia tidak akan sungkan, dia tidak akan ragu-ragu, dia akan senang dengan penuh sukacita memberikan pertolongan buat kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan kita, menolong kita dalam perjalanan hidup hari lepas hari. Ciptakan kerukunan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, dimanapun kita berada. Ya, ciptakanlah kerukunan. Kalau ada pada saat ini ada rumah tangga yang mulai cekcok, kehilangan damai, mari datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya saudara, Bapak Ibu diberkati mulai dari rumah. Jangan izinkan pertikaian, jangan izinkan ya
masalah itu memporak-porandakan rumah tangga saudara, tetapi ciptakanlah kerukunan, saling menerima satu dengan yang lain. Buka hati untuk saling memaafkan, saling mengampuni, ya, saling mengasihi. Maka berkat-berkat Tuhan turun atas keluarga ini, rumah tangga ini. Demikian juga dalam skala yang lebih besar, kita akan masuk dalam